semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Ibu Tian di sini. Yuk, sekarang kita akan mempelajari tentang gagal ginjal kronis. Tetapi pastikan sebelumnya kalian sudah menonton video saya yang tentang gagal ginjal akut karena sangat amat berkaitan. Tetapi sebelum kita mulai hari ini pelajarannya, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa di-share biar semuanya bisa belajar bareng-bareng kita. Oke, yuk mari kita mulai. Oke, sekarang kita mulai penjelasan tentang chronic renal failure atau chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis. Tetapi sebelumnya pastikan dulu kalian sudah menonton gagal ginjal akut karena ini sangat amat berpengaruh. Kalau kalian sudah nonton yang gagal ginjal akut, ketika kalian mempelajari tentang gagal ginjal kronis ini pasti lebih nyambung. Apa itu gagal ginjal kronis? Gagal ginjal kronis itu, ini perbedaannya dengan gagal ginjal yang akut. Kalau akut kan dia terjadinya bisa tiba-tiba tuh. Nah, kalau kronis itu dia sifatnya adalah progresif, irreversible, dan juga menghasilkan ini nitrogenous product dan juga uremia. Sama sih, tapi jumlahnya kalau di gagal ginjal kronis ini lebih parah. Penyebab dari gagal ginjal kronis itu ini. Nih, ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu tuh nanti dia bisa berkembang menjadi nefropati. Lalu ada hipertensi, nanti bisa jadi nefrosklerosis. Ada glomerulonefritis, belibet banget ngomong ini, dan juga penyakit autoimun. Tetapi untuk DM dan hipertensi itu merupakan penyebab 70% dari si chronic renal failure ini. Jadi paling banyak tuh orang DM dan hipertensi kalau misalnya tidak dikontrol, ujung-ujungnya tuh bisa kena ini, bisa kena gagal ginjal. Tanda dan gejala pada gagal ginjal kronis ini mirip sama gagal ginjal akut. Sudah pasti ada oliguria, ada penurunan urin output, ada fatigue, nausea, vomit, lalu ada shortness of breath, ada platelet dysfunction, ada edema. Tetapi untuk lebih lengkapnya itu kita lihat masing-masing efek dari gagal ginjal ini di tubuh. Yang pertama kita lihat dulu efek dari gagal ginjal kronis ini di sistem kardiovaskular. Yang pertama tuh ada hipertensi. Kenapa bisa hipertensi? Karena adanya overload cairan dan juga arteriosklerosis yang disebabkan oleh gagal ginjal kronis. Lalu yang kedua itu ada congestive heart failure atau pulmonary edema, itu juga sama penyebabnya karena overload cairan. Lalu ada angina karena coronary artery disease dan juga karena anemia. Lalu juga ada disritmia. Kenapa bisa terjadi disritmia? Karena pada gagal ginjal kronis ini juga bisa mengakibatkan imbalance dari elektrolit. Nah, bagaimana itu caranya? Nanti kita lihat sama-sama di pathway. Lalu ada juga perikarditis. Perikarditis ini disebabkan karena menumpuknya produk-produk sisa di dalam tubuh kita akibat dari gagalnya si ginjal tadi untuk mengeluarkan di bagian perikardial sac. Selanjutnya kita lihat di sistem gastrointestinal. Yang pertama ada stomatitis. Kok bisa stomatitis? Bisa. Kenapa? Karena cenderung pada orang gagal ginjal kronis ini diberlakukan restriksi cairan. Akibatnya adalah rongga-rongga mulut kita tuh menjadi lebih kering. Bisa juga karena adanya munculnya si produk sisa itu di dalam mulut, dan bisa juga karena secondary infection. Lalu ada anoreksia, ada nausea, ada vomiting alias mual dan muntah, itu gara-gara uremia. Lalu ada juga konstipasi, itu karena adanya imbalance elektrolit, juga pengurangan konsumsi cairan. Lalu karena kecenderungan orang gagal ginjal ini tuh
lemas, jadi tidak bisa beraktivitas, itu juga bisa menyebabkan konstipasi. Lalu ini ada bleeding, hampir kelupaan bleedingnya. Bleeding itu karena adanya dekomposisi dari urea di GI tract kita yang akhirnya melepaskan amonia dan membuat iritasi dan juga ulcer di bagian lambung atau di bagian saluran GI. Lalu ada diare. Diare ini karena adanya hipermotilitas, karena adanya gangguan keseimbangan dari sistem hematologinya, sistem darah. Itu ada hematopoietik yang menyebabkan anemia. Kenapa anemia? Karena seperti yang kita tahu di ginjal itu ada eritropoietin. Nah, eritropoietin itu merupakan substansi yang dibutuhkan oleh bone marrow kita untuk menstimulasi pembentukan dari sel darah merah. Lalu kemudian ada juga penyebab lainnya, yaitu maksud saya manifestasi klinis lainnya, yaitu di sistem integumen. Untuk sistem pulmo bisa ada pleural effusion atau efusi pleura. Kok bisa? Sama, karena produksi sisa tadi itu dia menumpuk. Nah, dia masuklah ke pleural space dan menyebabkan inflamasi di situ. Lalu untuk reproduktif itu bisa infertil, bisa ada penurunan libido, bisa impoten, dan juga bisa amenorea. Lalu untuk skeletal bisa adanya renal osteodystrophy. Renal osteodystrophy ini didapati dari mana? Karena adanya hiperfosfatemia dan hipokalsemia. Nah, untuk diagnostik tesnya sendiri tuh sama seperti yang di gagal ginjal akut. Makanya tadi saya bilang nonton dulu yang gagal ginjal akut. Nah, ini sama nih, ada urinalisis, ada peningkatan bun urea, ada ini nilai natrium, lalu ada asidosis, ada anemia, ada abnormal elektrolit, ada hipertensi, dan juga adanya dialisis. Untuk pathway terjadinya si gagal ginjal kronis ini, saya mulai dari adanya nefron yang rusak di dalam tubuh kita. Satu nefron yang rusak itu berarti kita sudah mengalami kehilangan fungsi dari ginjal 50%. Tapi kan ginjal kita dua tuh, satunya rusak, satunya itu jadi bekerja keras, jadi dia ngambil alih tugasnya si nefron yang rusak tadi. Akibatnya si nefron yang bekerja keras ini, si nefron yang baik, dia mengalami peningkatan workload, jadi dia tuh kerjanya terlalu keras. Nah, di sini sudah mulai terjadi 75% kerusakan dari ginjal. Kalau masih satu tadi yang awal yang rusak itu yang 50% itu biasanya masih no symptoms atau tidak ada tanda gejala. Tetapi ketika sudah ada 75%, tanda dan gejala dari gagal ginjal tadi yang sudah disebutkan itu bisa terjadi. Yang paling mungkin kelihatan itu adalah anemia, lalu peningkatan bun dan juga kreatinin. Lalu kalau misalnya sudah ada peningkatan dari kerja si nefron, lama-lama kedua ginjal kita tuh akan mengalami kerusakan. Ini ya sudah saya tulis di sini, CKD atau chronic kidney disease. Nah, ketika kita sudah didiagnosa chronic kidney disease ini, hati-hati terhadap 4 hal ini, makanya saya tulis be careful. Be careful. Nah, bisa terjadi infeksi, lalu dehidrasi, juga bisa ada obat-obatan yang pasti dikasih dong. Nah, ini juga bisa hati-hati untuk heart failure dan hati-hati terhadap reaksi alergik dari X-ray dyes. Apa yang terjadi kalau misalnya kita sudah didiagnosa CKD alias gagal ginjal kronis? Nah, kalau misalnya seseorang itu mengalami gagal ginjal kronis ini, tanda dan gejala yang paling gampang dilihat itu yang pertamanya adalah kegagalan keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Why? Karena ketika CKD akan terjadi penurunan urin output, otomatis terjadi akumulasi cairan di dalam tubuh dan dia bisa backflow. Dia bisa mengakibatkan ini
shortness of breath, jadi nafas jadi terengah-engah, jadi pendek-pendek alias sesak napas. Nah, kalau misalnya ada sesak napas, apa nih bisa menjadi tanda dan gejala yang bisa dilihat? Nah, kalau misalnya kalian mendengarkan pakai stetoskop itu bisa kedengaran crackles, ada juga suara wheezing. Lalu pembuluh darah di bagian leher akan mengalami distensi. Nah, selain itu pada fase ini itu bisa terjadi oligurik, bisa juga malah ada poliuria, tetapi urin yang keluar tuh urin yang encer banget. Nah, bisa juga ada anuria. Selanjutnya yang terjadi adalah gangguan pada electrolyte balance atau terjadi ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena fungsi ginjal salah satunya adalah untuk absorpsi dan ekskresi dari elektrolit. Ada sodium, ada potasium, ada magnesium. Kalau misalnya terjadi kenaikan atau penurunan sodium, itu ada akibatnya. Kalau misalnya ada hipernatremia, itu bisa menyebabkan water retention atau retensi cairan. Kalau dia hipo, itu bisa menyebabkan confusion. Lalu selanjutnya, kalau misalnya itu terjadi pada ini potasium, dia bisa up, bisa down, bisa meningkat, bisa turun. Nah, itu kalau dia hiper, dia bisa menyebabkan dysrhythmia, lalu bisa menyebabkan cardiac arrest, bisa juga tubuh kita tuh mengalami kelelahan, bisa juga bisa juga kena kram. Nah, kalau misalnya fosfatnya naik, itu efeknya biasanya ke kulit kita tuh jadi gatal. Nah, kalau udah gatal digarukkan, sedangkan kulit kita tuh dalam kondisi yang sangat amat kering pastinya, itu bisa menyebabkan luka dan akhirnya infeksi. Oke. Lalu untuk yang kalsium, kalau misalnya terjadi hipokalsemia, ini akibatnya karena tubuh merasa kurang kalsium nih, tulang kita merilis kalsium. Lama-kelamaan tulang kita menjadi rapuh, akhirnya menyebabkan gampang sekali terjadinya fraktur. Nah, ini juga nih, tadi ada penjelasan tadi kalau misalnya kalsium menurun itu karena ginjal kita sudah tidak mampu untuk memproduksi hormon yang dapat membantu aktivasi dari vitamin D. Selanjutnya apa yang terjadi kalau misalnya terjadi gagal ginjal kronis? Ini dia, azotemia. Apa itu azotemia? Kalian bisa temukan di video saya yang tentang gagal ginjal akut. Kalau terjadi azotemia, ini tanda dan gejala yang nampak. Bisa ada kelelahan, fatigue, bisa juga mau muntah, lalu ada rasa metal di lidah kalian, jadi kalian akan mengalami susah untuk makan, nafsu makan akan menurun, bisa juga di kulit nih, bisa gatal. Selanjutnya, kalau misalnya ada CKD, ginjal akan mengalami penurunan kemampuan untuk mengatur balance asam basa di dalam tubuh, karena ginjal akan mengalami kegagalan dalam mengekskresi hidrogen ion. Akibatnya adalah peningkatan dari asam laktat yang bisa menyebabkan metabolic acidosis. Kalau sudah ada metabolic acidosis, siap-siap untuk merawat pasien atau melihat pasien mengalami penurunan kesadaran, bisa letargi, stupor, dan juga koma. Nah, ini juga salah satu fungsinya ginjal ya, yaitu memproduksi eritropoietin, suatu substans yang fungsinya itu stimulasi dari bone marrow untuk memproduksi red blood cell. Akibatnya adalah anemia. Anemia ini berarti hemoglobin kita jumlahnya itu drop. Nah, kalau misalnya kalian paham apa fungsi dari hemoglobin, kalian sudah akan bisa menarik anak panah lagi, kemana lagi jalur ini akan berkembang. Oke. Nah, untuk chronic kidney disease ini alias gagal ginjal kronis ini, dia memiliki 5 tahapan. Tahapan yang pertama itu fungsi dari glomerulus itu masih oke banget, masih 90%. Ya, masih normal dan high function. Lalu kalau sudah masuk tahap 2 itu sudah 60-89%. Nah, ini sudah mulai terjadi penurunan fungsi
Yang ketiga itu sudah 30-59% saja yang bisa berfungsi. Sudah mulai dari mild ke moderate. Lalu sudah masuk tahap 4, itu sudah kategori severe. Jadi si glomerulus itu hanya bisa berfungsi 15-29% saja. Dan yang terakhir ini, ESRD itu end stage of renal disease, alias tahap terakhir dari gagal ginjal kronis. Itu adalah ketika glomerulus itu dia berfungsi kurang dari 15%. Untuk yang ESRD ini cuma bisa ditangani atau di-maintain dengan hemodialisa atau transplantasi ginjal. Oke, demikian tentang gagal ginjal kronis. Pasti kalian sudah bisa tahu dong apa kaitannya gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut ada di video saya yang sebelumnya, dan gagal ginjal kronis yang baru saja kita pelajari. Jadi, saya harap ilmu ini bisa berguna buat kalian. Jangan lupa di-share ya ilmunya, biar bisa dipelajari bersama teman-teman yang lain. Oke deh, kalau begitu kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.